Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tabi pun kepada yang terhormat Bapak Kapolsek UAI Jepara, beliau Bapak AKP Jalaluddin SHI, kepada yang terhormat Bapak Wakapolsek Bapak Ibtu Marhasan SPD, kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Budi Utomo 1 UAI Jepara, Bapak A. Margianto SPD, kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Budi Utomo 2 UAI Jepara, beliau Bapak Dr. Sugiran STMM, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Budi Utomo UAI Jepara Lampung Timur, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di acara Budut Talks, tentunya dalam tema yaitu tentang sosialisasi bahaya narkoba, bullying, dan kenakalan remaja, yang pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Bapak Kapolsek dan Bapak Wakapolsek dengan SMK Budi Utomo UAI Jepara secara daring dan virtual. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi SMK Budi Utomo UAI Jepara, agar kiranya nanti dalam kegiatan sosialisasi tersebut dari awal sampai dengan akhir dapat mengikutinya, sehingga apa yang menjadi informasi penting tentang sosialisasi hari ini dapat diambil ilmu dan pelajarannya, sehingganya kita mengetahui apa yang menjadi tujuan dari kegiatan sosialisasi hari ini. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi SMK Budi Utomo yang berbahagia, mari sama-sama sejenak kita dengarkan apa yang menjadi pemaparan yang pertama terkait dengan narkoba, ya nak ya, terkait dengan narkoba. Oleh karena itu, untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolsek UAI Jepara, yaitu beliau Bapak AKP Jalaluddin SHI. Mohon kiranya apa yang menjadi hal penting yang akan beliau sampaikan kiranya dapat dicatat. Kepada beliau, Bapak Kapolsek AKP Bapak Jalaluddin SHI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Budi Utomo 1, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Budi Utomo 2, yang kami hormati Dewan Guru sekalian, ya Pak Guru Bidang Kesiswaan dan Ketua OSIS dari SMK 1 Budi Utomo 1 maupun SMK Budi Utomo, adik-adik sekalian, para siswa dan siswi SMK Budi Utomo 1 dan 2 yang saya cintai dan saya banggakan, dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas izinnya kita pada hari ini kita dapat sama-sama mengikuti acara ini. Kemudian saya di sini selaku Kapolsek UAI Jepara ingin menyampaikan masalah narkoba, yang mana narkoba ini adalah ancaman besar bagi kita, khususnya generasi muda, karena narkoba ini istilahnya bukan di kota saja menyebarnya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sehingga perlu saya selaku Kapolsek menyampaikan hal-hal
mengenai narkoba, dan mungkin undang-undang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Namun sebelum itu adik-adik sekalian mungkin harus istilahnya tahu dulu pengertian narkoba itu apa, sehingga kita bisa mengikuti terus sampai acara ini dan mungkin bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Narkoba sebagaimana pengertiannya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, atau secara sintetis maupun semi-sintetis, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya nyeri, dan terakhir adalah ketergantungan. Jadi istilahnya adik-adik, jadi narkoba ini jelas tadi adalah zat atau obat istilahnya. Zat atau obat ini istilahnya endingnya atau terakhirnya gitu adalah ketergantungan. Makanya istilahnya dimanapun istilahnya kepolisian maupun dari ada lembaga seperti BNN juga selalu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya adik-adik yang menginjak di sekolahan SMA atau SMK ke atas, karena ini adalah rawan istilahnya, wilayah rawan adik-adik ini. Kemudian adik-adik pun harus tahu jenis narkotika itu apa sih. Mungkin saya tidak akan menerangkan lebih jauh istilahnya yang tidak ada di kita, yang ada yang memang ancaman nyata bagi kita. Yang pertama ganja, mungkin adik-adik paham masalah ganja. Ganja kan, jenis ganja istilahnya. Kemudian yang kedua sabu ancamannya, sabu. Yang ketiga inek. Nah ini tiga inilah yang di masyarakat kita adik-adik yang perlu oleh adik-adik diketahui dulu. Jenisnya apa sih, ciri-ciri ganja itu gimana? Ciri-ciri ganja itu apa? Misalkan ganja berbentuk daun, istilahnya sejenis kayak daun-daunan yang dikeringkan. Itu harus hati-hati adik-adik. Jangan sampai terpedaya, kadang-kadang coba-coba dan lain sebagainya. Kemudian sabu-sabu. Sabu-sabu itu adalah serbuk yang kecil kayak mecin, lebih halus lagi. Harus dipahami sama adik-adik. Kalau inek mungkin ya kayak pil yang kecil dan warna-warni. Ada ungu, ada pokoknya warna-warni itu. Harus betul-betul itu. Pilnya yang sangat kecil sekali itu. Nah, itu tadi jenis yang beredar di daerah kita. Kemudian adik-adik juga harus paham juga, mungkin adik-adik ketika sedang bergaul ya di masyarakat atau di kawan-kawan. Nah, harus tahu juga cara melakukannya gimana. Nah, itu harus tahu sehingga jangan sampai asal telan, jangan sampai asal hisap. Nah, saya mungkin akan ceritakan yang tadi aja, 3 jenis tadi, yang karena inilah ancaman secara nyata yang beredar dari ujung Lampung Timur sampai ke ujung sebelah selatan sana, sampai ujung ke utara sana, dari barat. Ancamannya itu 3 tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita pertama mungkin ganja. Ganja dilakukan cara kayak merokok. Itu sama dengan kayak bapak-bapak atau kakak-kakak kalian mungkin merokok. Nah, itulah hati-hati. Cuman bedanya dia dilinting, bukan berbentuk rokok. Dilinting, kalau hati-hati dengan lintingan kecil. Nah, itu hati-hati. Jangan coba-coba, jangan mendekati. Itu tadi ganja. Kemudian kalau sabu gimana? Dia caranya tidak sama dengan merokok. Dia melalui hidung disedotnya. Jadi serbuk ketika dinyalakan pakai api melalui bong, disedot melalui hidung. Nah, ini caranya. Kalau inek ya ditelan ya, diminum, ya ditelan langsung karena feel kan. Nah, ini 3 tadi.
caranya tadi saya ulangi, kalau ganja dengan dihisap seperti merokok, cuma ciri-cirinya adalah berbentuk lintingan kecil. Dirokok sama seperti merokok. Yang kedua tadi, sabu adalah menggunakan hidung, disedot menggunakan hidung melalui pembantu yaitu bong. Bong itu bisa ada pipet yang disambungkan dengan berbentuk aqua dan botol dan sebagainya. Jadi disedot. Nah itu caranya. Yang ketiga tadi inek. Inek jelas caranya adalah ditelan. Nah itu tadi ya caranya ya. Nah setelah tahu caranya tadi, kenapa sih kok pemerintahan kita, kenapa kok ada undang-undang yang mengatur? Ada apa sih dengan narkoba ini? Karena diatur oleh undang-undang, jelas akan merugikan kita, akan berdampak akibatnya. Akibatnya apa? Ya tadi ketergantungan, bahkan bisa mati ketika overdosis. Nah ini akibat dari mengkonsumsi barang-barang tadi. Kebanyakan ya mati. Dan kalau udah ketergantungan bisa mengurangi, sekarang saraf-saraf banyak putus, sehingga dia pemikirannya adalah tidak normal. Dia jadi pemarah, jadi pemalas dan sebagainya. Nah itu makanya dilarang adik-adik ya, jauhi itu, jauhi betul tentang narkoba tadi, karena akibatnya bukan menguntungkan. Memang kalau kita minum tadi istilahnya inek, semangat, hanya 3 jam saja, setelah itu kembali malah lebih parah. Hanya semangat dia, agresif. Sabu mungkin istilahnya agresif juga ketika sudah itu, setelah itunya hancur, badan hancur, kekuatan fisika ini, pemikiran merubah saraf kita. Ganja pun jadi penghayal. Nah, bagaimana kalau generasi kita, adik-adik istilahnya kena istilahnya pengaruh narkoba tadi? Maka nanti akan harapan orang tua, harapan keluarga, harapan bangsa akan sia-sia dan sirna. Jadi adik-adik sekalian, jadi saya harapkan jauhi itu adik-adik. Karena dampaknya tidak ada yang positif. Dampaknya merugikan adik-adik. Karena masa adik-adik inilah istilahnya masa yang mulai ada masalah-masalah dalam kehidupan ini. Jadi masalah jangan diselesaikan oleh narkoba, tidak akan pernah selesai, bahkan akan lebih dalam adik-adik. Akan terperosot ke lembah yang dalam, merusak harapan orang tua kita. Jadi adik-adik, saya mohon jauhi itu. Jauhi narkoba itu. Tadi akibatnya tadi ya sudah jelas adik-adik ya, diulangi. Istilahnya tadi akibatnya tadi, akibat dari narkoba tadi udah jelas deh ya, bisa menjadi pemalas, pemarah. Nah, pemalas, pemarah, tidak semangat. Semangatnya ketika makai. Nah, itu adik-adik ya, istilahnya sasaran narkoba ini sekarang tadi adik-adik udah tahu akibat dari narkoba, bahkan bisa menyebabkan kematian tadi kan. Dari akibat narkoba ini adik-adik. Nah karena sekarang sasarannya, narkoba ini sasarannya dari anak menginjak dewasa, remaja sampai kakek-kakek adik-adik. Sasarannya tidak membatas istilahnya apa namanya, oh ini anak muda, enggak, banyak orang tua juga menggunakan itu. Maka itulah istilahnya orang tua tidak bisa mendidik anaknya ketika dia kena ini adik-adik. Orang tua ketika kena pengaruh narkoba, dia tidak akan mengurusin adik-adik, tidak akan mengurusin keluarga, di masyarakat tersingkirkan. Nah itulah istilahnya. Itu sasarannya tadi ya adik-adik. Usia tadi kembali ke usia dari remaja sampai ke
tua sasarannya. Nah itu, maka itulah mungkin istilahnya adik-adik ya, udah tahu tak sasarannya, semuanya kena sasaran. Kalau tidak dengan apa, sekarang bagaimana caranya? Adik-adik kan harus tahu juga istilahnya supaya tidak terkena pengaruh narkoba. Jadi satu, kita jalannya jauhi, jangan dekati. Yang kedua, jangan tahu tentang narkoba itu. Jangan coba-coba mau tahu kita. Jangan coba-coba. Nah itu aja. Jangan mau tahu istilahnya ya dengan narkoba itu. Jauhi. Jangan coba-coba. Itu aja. Kalau udah coba-coba, hancurlah. Karena adalah terakhirnya ada tadi. Kalau udah ketergantungan, diobatin pun susah. Direhab pun susah, harus berbulan-bulan direhab. Memang bisa direhab, cuma berbulan-bulan untuk mengembalikan ke semula. Jadi selama berbulan-bulan itu hilang kita keinginan kita. Itu pun belum tentu normal, adik-adik. Jadi tolong adik-adik tadi ingatkan ya, jangan istilahnya, janganlah didekati, janganlah coba-coba dengan narkoba. Kemudian adik-adik, sanksinya. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan sanksi adik-adik. Karena di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu ada sanksinya, bahkan sampai hukuman mati. Ingat. Dari paling ringan 6 bulan sampai hukuman mati, ancaman hukumannya. Nah itu narkoba adik-adik. Mungkin saya akan saya jelaskan isinya pasal yang sering menyangkut bagi orang-orang yang istilahnya terkena narkoba, dari pasal 111. Nah di situ bagi orang yang menanam, tapi jarang mungkin di kita ini ya menanam. Kalau di daerah Aceh sana tuh adik-adik, di provinsi yang ujung sana itu banyak yang nanam, kena kasusnya. Dia berhektar-hektar adik-adik. Hati-hati. Dan di sini pun pernah di Beraja Asri dulu kena 7 tahun. Pernah bapak-bapak nanam sengaja dia. Di kebun dia tertangkap dia. Kenanya 7 tahun. Nah itu menanam. Kemudian pasal 112 adik-adik, memiliki, menyimpan. Ini memiliki, nyimpan aja adik-adik kena. Baru memiliki, menyimpan, apalagi membeli. Nah, ancamannya paling ringan 4 tahun sampai ke 12 tahun adik-adik dihukum. Coba bayangkan, coba gara-gara kenikmatan sesaat adik-adik bisa kena hukuman sampai 12 tahun. Alangkah rugi kan istilahnya. Nah itu tadi. Kemudian bagi kalau yang ngedar lain lagi, yaitu kalau pengedar yang membuat atau yang nanam itu ya tadi bisa istilahnya hukuman mati akhirnya. Nah itu. Kemudian adik-adik sekalian, adik-adik, jadi istilahnya adik-adik pun karena mungkin dalam keseharian adik-adik istilahnya tahu ada yang mengkonsumsi narkotika. Itu pun ada ancamannya adik-adik. Dengan tidak memberitahukan ke pihak yang berwenang, dalam ini polisi. Pasal istilahnya 132 adik-adik. Nah, barang siapa istilah yang melihat atau melihat ada suatu istilahnya penyalahgunaan narkotika, tidak melaporkan, ancamannya setahun adik-adik. Nah ingat, makanya kata saya tadi jangan dekati, karena kita melihat pun ada ancamannya adik-adik, 1 tahun. Kemudian bagi orang tua adik-adik yang tidak melaporkan anaknya yang udah terjangkit itu, dia tahu anaknya melakukan, nah ancaman bagi orang tua adik-adik juga kena ancamannya 6 bulan yang tidak melaporkan anak-anaknya yang istilahnya mengkonsumsi narkoba, dia dibiarkan saja.
Nah itu adik-adik ya. Istilahnya sebagai istilahnya apa tuh penutup dari saya mengajak adik-adik untuk tadi kembali, tidak ada gunanya narkotika. Narkotika hanya membawa sangsara, narkotika hanya akan membawa malapetaka, bahkan narkotika itu akan membawa kematian adik-adik. Nah maka jauhi adik-adik, sarannya ini jauhi betul. Jangan coba-coba dekati, apalagi mencoba untuk menikmati barang haram itu. Saya kira mudah-mudahan ini arahan singkat untuk adik-adik sekalian bisa berguna dan bermanfaat bagi adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik istilahnya paham dan istilahnya tidak tadi mencoba narkotika. Jauhi itu, selamatkan generasi berikutnya adik-adik. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan saya selama memberikan nasihat kepada adik-adik atau paparan pada adik-adik. Mohon maaf sekali lagi dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak artinya bully. Ngebully tentang fisik, kemudian dibully secara zaman sekarang secara virtual atau secara pakai HP bisa. Kalau bully ataupun secara fisik ataupun virtual ataupun melalui HP atau internet, Instagram segala macam, itu semua ada sanksi hukum. Ya, perbuatan jahat itu ada sanksi hukumnya. Ya, sementara kita aja di dunia ada perbuatannya, ada sanksi hukumnya perbuatan jahat itu. Kalau kita sudah sampai larinya ke agama, itu ada sanksinya juga di agama. Jadi adik-adik semua yang mengikuti acara ini, kegiatan ini, tolong diperhatikan bahwa sekolah juga kita wajib bersyukur. Syukur bahwa dengan segala payah, susah payahnya orang tua menyekolahkan kita, entah dari mana biayanya, transportnya, untuk menyekolahkan kita. Sampai di sekolah, kok kita mau ngebully orang, atau kita datang sekolah, kita ngejek orang, ngejek kawan kita, jelek, ganteng, mentang-mentang kita cantik, mentang-mentang kita ganteng, kita gitu. Itu belum tentu, ya. Belum tentu mereka itu jelek hatinya. Justru tingkah laku kita ngebully orang itu sudah jelek sifat kita. Jelek sifat kita secara hukum, jelek sifat kita secara agama. Ya, tujuan kita sekolah bukan untuk ngebully, untuk mencari ilmu. Mencari ilmu, nyari pinter, yang kelas 10 mau naik ke 11, 11 mau jadi 12, 12 mau jadi lulus, setelah lulus juga sebagai penerus dari orang tua, dan kemudian kita juga mungkin mau cari kerja. Kalau tingkah laku kita dari awal sudah suka nyakiti orang tadi berdoa, terus itu Tuhan juga tidak suka dengan kita, kita mau berdoa, ya Allah, ya Tuhan, saya besok mau ujian, saya mau lulus. Lah kemarin kita ngebully orang, apa Tuhan ikhlas? Ya udah, kamu lulus saja, bagus kamu kok, tingkah laku kamu bagus. Nggak mungkin. Orang kita perbuatan kita baik aja, kadang-kadang Tuhan masih nguji kita. Sampai di mana iman kita? Sampai di mana kita berjuang untuk jadi berhasil, berjuang untuk jadi belajar, untuk jadi pinter. Kalau kita sendiri suka nyakiti orang, makanya orang tua nyekolahkan kita, tujuan sampai sini ikuti kegiatan. Walaupun kita ada sifat jenuh, seperti sekarang lagi ada COVID, dari pemerintah kita ikuti aturan. Terima kasih adik-adik atau anak-anak kami, anak-anak kita, bahwa sudah mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah, diterapkan oleh pihak sekolah, bahwa jangan dulu masuk, ya, kita belajar daring aja, kita belajar di rumah. Ada beberapa yang bilang, jenuh kami, teori terus.
teori terus, kapan prakteknya? Kita ngerti, tapi pemerintah sudah ngatur, jangan sampai COVID ini nambah banyak, gitu. Sabar, ada waktunya. Makanya kita berusaha sama-sama ya mencegah jangan sampai COVID ini nambah banyak. Kalau sudah nambah berkurang, bahkan COVID itu hilang, virus itu hilang, insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar tatap muka sehingga bisa praktek. Jadi nggak jenuh. Dan apabila jenuh, jangan diisi kekosongan, kejenuhan itu dengan main game. Jangan isi kekosongan itu dengan berkumpul, berkerumun dengan kawan-kawan. Coba bayangkan, selama tidak belajar tatap muka 1x24 jam, apa yang anak-anak atau adik sudah kerjakan selain bantu orang tua? Apalagi kalau nggak pernah bantu orang tua. 1x24 jam, apa yang dikerjakan? Pasti main HP. HP bisa kita terima, tapi kita lihat yang ada manfaatnya, ilmu. Apa yang saya sampaikan di sini tentang bullying, kalau nanti belum jelas, silahkan browsing. Ada itu. Itulah salah satu manfaat kita menggunakan waktu. Jangan jenuh, bosan. Kapan praktek? Teori terus. Kapan praktek? Kalau teori saya juga bisa buka HP. Saya cari bagaimana cara buka baut, bagaimana cara buka ini dan itu. Karena ini SMK yang mengutamakan lebih banyaknya harusnya praktek. Ya. Kalau pihak sekolah itu jangan disalahkan, karena pihak sekolah tunduk pada aturan yang ada, baik dari di kabupaten maupun provinsi maupun pusat, bahwa jangan dulu, semua jangan, bukan sekolah ini aja. Dan isi kekosongan itu dengan hal-hal yang positif. Apabila kita mengisi dengan hal-hal itu, kekosongan itu dengan positif, insya Allah aura-aura positif yang ada di badan kita menyerap, mengajak kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Apabila berpikirnya kita bagaimana nantinya cara ngebully tetangga, bagaimana caranya ngebully kawan ini, mintain duitnya, neken dia, kemudian kita jelek-jelekin dia, kita caci maki dia inilah, dia itu, belum tentu Tuhan gak senang, nanti akhirnya kita gak berhasil, dia yang berhasil. Bukan semua itu berhasil mau jadi menteri, mau jadi presiden, bukan. Berhasil itu berhasil apa yang diharapkan orang tua. Hidup itu kalau bisa berhasil jangan hanya dunia, berhasil dunia dan akhirat. Dan hidup itu juga kalau kita disuruh sekolah, berhasil itu jangan hanya berhasil di satu kelas, tapi berhasillah dalam satu sekolah itu sehingga kita nanti praktekkan di lingkungan keluarga, di lingkungan kawan-kawan di luar sekolah. Ya. Hal-hal yang positif akan mendapatkan positif. Orang tua senang, Tuhan senang. Hal-hal negatif, orang tua gak senang, Tuhan gak senang, kita gak berhasil. Akhirnya terjerumus, apa yang disampaikan Pak Kapolsek tadi, terjerumus ke narkoba, terjerumus ke ke minuman-minuman keras. Kemudian lagi terjerumus lagi judi. Jangan coba-coba sekarang. Kita sudah pantau, bukan nakuti. Maksudnya gunakan HP untuk kegiatan positif. Jangan HP digunakan untuk main game judi. Polisi sudah pernah nangkap itu. Bahwa HP digunakan untuk main judi. Ada game situ, game judi. Mohon maaf, nggak semua. Dan saya mudah-mudahan di sekolah SMK Budi Utomo ini tidak ada siswanya yang main judi game, insya Allah. Dan saya juga sudah dapat informasi bahwa sekolah ini siswanya tidak ada yang main judi game, tidak ada ikut-ikutan kegiatan-kegiatan narkoba dan miras, karena mereka yang diterima di sini sudah dapat bimbingan dari para guru. Dan alhamdulillah juga di rumah juga sudah sering dikasih tahu orang tuanya
wali muridnya bahwa untuk kegiatan-kegiatan positif. Alhamdulillah kita dapat informasi itu bahwa semua siswa di SMK ini baik-baik aja dan belum pernah juga dipanggil ke polisi dalam hal perkara. Kalau bisa jangan hal-hal yang kayak gitu jangan ya. Kembali lagi ke kenakalan remaja. Kenapa bisa terjadi kenakalan remaja? Kalau kita lihat di TV banyak yang ditangkap tawuran. Itu salah satu contoh dari beberapa kenakalan remaja yang lain. Tawuran. Banyak faktor menyebab tawuran. Kebut-kebutan bawa motor pulang sekolah, di luar sekolah, di dalam sekolah tidak merokok, di luar sekolah merokok, puntung rokok dilemparin ke kawan. Sudah itu bawa motor, mentang-mentang kawan motornya bagus, knalpotnya bagus, kita knalpotnya enggak, diejek sama yang motornya bagus, knalpotnya bagus. Akhirnya nanti pihak satu, pihak ini sekolah ini dengan sekolah lain ribut, tawuran. Jangan. Tujuannya sekolah itu cari ilmu, bukan cari berantem, bukan cari tawuran. Itu salah satu kenakalan remaja. Urusan nanti dengan hukum, ya. Urusannya dengan hukum. Sama dengan bully tadi, ngebully juga ada hukum. Apabila kita ngebully orang, ada undang-undang IT. Ancamannya berat. Undang-undang IT. Dianggap sepele, hal sepele. Cuma ngasih tahu aja di WA, kasih tahu bahwa sok sudah tahu bodoh. Yang menyatakan kita itu bodoh, yang menyatakan kita itu pintar siapa? Ranking 1 pun ya belum tentu menjamin, mohon maaf. Setahu saya ranking 1 pun belum menjamin untuk kita jadi berhasil. Kita nggak tahu nasib orang, nasib kawan kita yang kita bully tadi. Yang kita bully tadi kelihatannya biasa-biasa saja, nggak pakai ranking. Nggak taunya dialah yang berhasil nanti. Karena apa? Didoakan sama rekan-rekan yang lain, didoakan sama guru-gurunya, didoakan sama lingkungannya karena kelakuan dia baik. Doakan juga sama orang tuanya. Lah kita yang katanya tadi sok kaya, sok ganteng, nggak taunya kita punya toko, dia punya kebun singkong berhektar-hektar. Kelihatannya nggak ada duit, buntuan terus. Ada duit sedikit, pintain kawan terus. Nggak taunya dia kebunnya luas, orang tuanya luas kebunnya. Dia ternyata lebih kaya. Kita karena doa kita nggak bagus, tingkah kita nggak bagus, tiba-tiba kita turun-turun merosot, tambah miskin, dia yang makin maju. Dunia berputar. Jadi harapan kita dari pihak kepolisian yang kebetulan hari ini hadir di sini mengajak adik-adik atau anak-anak kita yang sekolah di sini untuk berkelakuan baik, ya, baik di rumah, berkelakuan baik di lingkungan, berkelakuan baik terutama di sekolah, ya, karena kami saat ini ada di sekolah mengajak adik-adik atau anak-anak untuk berkelakuan baik, ya, baik kalau bisa benar, kelakuan baik kalau bisa benar, baik saja sudah cukup. Apalagi tambah benar. Hampir sama itu. Mungkin kelas 12 sudah bisa nyimak perbedaan bahasa Indonesia antara baik dan benar. Ya, karena benar saja itu sudah baik. Baik saja itu juga mendekati benar. Ya, jadi kalau bisa baik dan benar. Itu apa yang saya sampaikan tadi tentang bullying, kemudian tentang kenakalan remaja, ya. Kenapa kenakalan remaja? Itu karena ngebully orang, ya. Bisa jadi salah satunya kenakalan itu dengan ngebully berarti anak itu memang nakal. Itu berkaitan semua antara bullying, kenakalan remaja, kemudian lari lagi apa yang disampaikan Kapolsek tentang narkoba. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, narkoba
di Lampung Timur. Saya nyimpang sedikit ya, anak-anak, adik-adik sekalian, saya nyimpang sedikit, nggak apa-apa. Dan bukan saya paling pintar, bukan. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar, atau orang tua adik atau dewan guru juga udah pernah dengar bahwa mungkin lebih tahu juga. Saya cuma sekedar mengingatkan bahwa untuk Lampung Timur, ya, Lampung Timur dari Januari sampai bulan Agustus 110 ya kali nangkap. Polisi sudah 110 kali nangkap dari bulan Januari sampai bulan 8. Kenapa ditangkap? Ya karena pelaku narkoba. Berapa jumlahnya? 137 dari bulan Januari sampai bulan Agustus, 137 orang sudah ditangkap. Berarti sekitar 17 dalam 1 bulan. Jangan sampai ada kena. Makanya kelakuan yang jangan nakal. Kalau nakal larinya kemana-mana, ya miras lah, judi, game lah, terus itu nongkrong-nongkrong lah, kebut-kebutan lah, tawuran, narkoba, larinya ke situ semua. Nah, sebanyak itu, hati-hati bergaul. Di luar maupun di sekolah, hati-hati bergaul. Ya. Jangan sampai kita terjerumus ke situ, apa yang disampaikan Kapolsek tadi, merusak diri sendiri, merusak lingkungan, merusak nama baik keluarga dan nama baik sendiri. Ya. Merusak generasi penerus. Itu saya rasa yang bisa sementara kami sampaikan. Mohon maaf kepada Dewan Guru, kami mohon maaf kepada anak-anak atau adik-adik, kami mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi kurang cukup, kurang berkenan, kurang pas. Ya, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembina siswa ya, Pak Junedi, Pak Jaka. Selanjutnya kami serahkan ke pembina siswa atau ke Pak Jaka. Kami persilakan. Sebelumnya kami saya tutup dulu ya, tadi ada pembukaan, sekarang saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian yang sampai dengan saat ini masih menyaksikan Budu Talks tentang sosialisasi tentang bahaya narkoba, bullying dan kenakalan remaja yang tadi sudah dipaparkan panjang lebarnya nak ya. Tentunya sekarang lebih tahu, paling tidak pengetahuan kalian nambah apa yang menjadi bahaya sampai dengan efek dari dampak kesehatannya sampai dengan dampak sosial dan hukumnya. Di pandangan hukum pun ini apa yang menjadi pemaparan tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Mudah-mudahan kalian lebih hati-hati, lebih bijaksana, lebih dewasa dalam menyikapi hal-hal yang menjadi topik kita pada hari ini. Ya nak ya. Berikutnya nanti setelah ini akan ada tanya jawab Pak. Tanya jawab yang menjadi perwakilan siswa pada kesempatan kali ini. Nanti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Kemudian nanti akan menanyakan beberapa hal. Nanti Ridwan bisa menanyakan kepada Bapak Kapolsek, Bapak Jalaluddin, atau kepada beliau Bapak Wakapolsek terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kesempatan kali ini. Nah nak, sekali lagi, kalaupun nanti masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan topik dan materi kita pada kesempatan kali ini, silakan nanti tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti kami akan sampaikan dan kami teruskan kepada bapak-bapak untuk mencari jawabannya. Ya, berikutnya kepada Kak Ridwan untuk mengambil sesi tanya jawab. Kalaupun nanti akan ada pertanyaan, dipersilahkan kepada Kak Ridwan. Kenalan dulu nggak apa-apa. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Solikin dari kelas 12 TKR 3. Pertamanya untuk Bapak Kepolisian, saya mohon maaf
Di sini saya ada 3 pertanyaan. Mohon dijawab. Pertanyaan yang pertama, rokok elektrik sudah merajalela di Lampung Timur saat ini. Saat uji lab, kandungannya ternyata lebih banyak rusak. Siswa pun sudah banyak memiliki, bahkan 1 orang pegang 2. Apakah rokok elektrik atau vape itu termasuk golongan narkoba? Tolong dijawab. Ridwan. Terima kasih dari Ridwan. Pertanyaan yang cukup bagus. Memang betul sekarang ini rokok apa tadi? Elektrik ya, udah menyebar. Bahkan saya pun waktu pengalaman ya kasat narkoba dulu, kita pun dikira informasinya narkoba, kita gerbek. Memang ini dampaknya ada memang. Cuman kita kan ketika ada perbuatan, belum ada aturan yang mengatur, memang belum bisa dikategorikan itu. Karena narkoba itu baru sekarang yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tadi tahun 2009 hanya golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah itu. Untuk sementara kan kayak bebas nih. Tapi ketika udah ada aturan yang mengatur nanti, memang aturan kan datang ketika ada perbuatan kan. Nah itu. Nanti akan dikaji tetap. Nanti akan sejauh mana nanti kan yang menentukan juga kan tenaga ahli yang bagaimana itu kayak rokok juga semuanya ada sebetulnya. Nikotinnya ada rokok yang kita rokok sehari-hari ini itu pun ada berdampak juga ketergantungan, cuman dampak ininya mungkin tidak terlalu istilahnya berpengaruh ke saraf dan sebagainya. Itu pun ya rokok juga bisa aja kena kanker jantung, kena kanker ini, ada dampaknya walaupun rokok. Itu rokok jangan dianggap ini, makanya kan anak-anak yang belum dewasa kan belum boleh. Di situ kan ada anak-anak yang umur sebelum 18 tahun itu kan dilarang, cuma batas pelarangan kan gitu kan, belum ada aturan yang undang-undangnya yang mengatur. Nanti ketika turun undang-undangnya itu dikategorikan narkoba atau disamakan dengan narkoba bisa ditindak itu deh. Maka kemarin pun ya itu pengalaman kami juga adik-adik, ketika ini cuma dibina aja karena rata-rata kan pelakunya kan anak-anak muda juga kan, anak-anak ya istilahnya kita nasihatin aja sementara sebelum ada yang undang-undang yang mengatur. Ketika ada diatur bisa dikategorikan itu. Kemudian kemarin kita lihat dari golongan 1 misal sabu-sabu, ganja, golongan 2 metapetamin dan sebagainya itu udah ada data-data ininya. Golongan 1, golongan 2 sampai golongan 3. Nah ini masih nyebar ini karena ancamannya juga ada hanya 2 bulan dihukumnya. Jadi tidak rata istilahnya ini, dilihat dari golongannya. Nah gitu golongan. Karena istilahnya undang-undang ini dibikin tahun 2009, ya kan, 2009 yang lalu, kemungkinan itu elektrik belum ada waktu itu, belum ada yang mengaturnya deh ya. Nanti mungkin lagi pemikir-pemikir istilah tentang hukum dan undang-undang mungkin lagi digodok mungkin gitu kan, mudah-mudahan gitu kan, nah gitu. Nah itu jadi istilahnya undang-undang sebelumnya itu, yaitu undang-undang narkotika belum mengatur itu. Karena kan kita melakukan penindakan kan berdasarkan undang-undang kan gitu ya. Jadi ya perlu dipahami deh ya. Sekira udah ini ada unek-unek lagi. Monggo. Bagaimana motivasi memberikan kata-kata motivasi kepada anak yang menghadapi bully atau ejekan, kata-kata negatif agar anak-anak itu santai atau tidak tegang? Baik, terima kasih. Saya coba jawab pertanyaannya. Saya ulang tadi ya, bagaimana cara memotivasi diri dari memberikan kata-kata motivasi kepada anak-anak menghadapi bully atau ejekan, kata-kata negatif agar anak santai atau tegang. Jangan sampai tegang maksudnya? Iya Pak. Jangan sampai tegang. Krisis percaya diri Pak. Baik. Yang pertama saya rasa setiap kita
memang berhadapan dengan orang banyak. Ya. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Kita harus bersosial, sosialisasi dengan lingkungan, bersosialisasi dengan kawan-kawan. Berarti kita memang banyak menghadapi orang, menghadapi kawan-kawan. Apa yang kita hadapi itu dengan banyaknya orang dan banyak kawan-kawan, mungkin ya berarti banyak juga tingkah laku, sifat orang per orang. Mungkin banyak sifat mereka. Tidak bisa kita samakan orang itu harus sama dengan kita. Baik semua, lemah lembut semua. Nggak bisa. Ada aja yang sifatnya seperti itu. Kita satu keluarga, adik sama kakak, kadang-kadang juga ada sedikit perbedaan sikap, sifat. Ada. Cara mengatasinya, pertama, saya rasa kita harus bersabar. Bersabar bahwa kalau kita punya agama, mohon maaf ya, sudah pasti kita punya agama semua, walaupun agamanya masing-masing. Jadi kita percayakan diri kita bahwa apa yang disampaikan dia, kita sadari bahwa tidak semua orang suka dengan kita. Iya kan? Iya, Pak. Tidak semua orang suka dengan kita. Oke lah, tidak semua orang suka dengan saya. Biarlah. Begitu. Tumbuhkan rasa percaya diri kita. Yang ke satu. Yang kedua mungkin berpikir bahwa tidak mungkin orang itu senang sama saya semua. Benar. Dari 1000 siswa, mungkin ada beberapa yang tidak suka dengan saya. Ya kan? Iya, yang Pak. kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus sabar. Kuncinya juga itu. Kita harus sabar bahwa ya sudahlah, kita terima. Mudah-mudahan besok dia nggak gituin kita lagi. Besok dia nggak ganggu kita lagi. Kita harus sabar dan yakin sama Tuhan, yakin sama Allah bahwa dengan kita berdoa mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kawan kita tadi untuk berhenti mengganggu kita, berhenti minta duitin kita, berhenti ngejek kita, berhenti membuli kita. Nah itu ya, kuncinya sabar, kemudian percaya diri, kemudian dekat sama Allah, dekat sama Tuhan. Dekat itu dalam arti bahwa kita jangan hanya dekat-dekat saja, tapi kita berdoa bahwa ya Allah, ya Tuhan, saya dibuat seperti ini. Jangan nangis, jangan juga marah, jangan juga nangis lantas berhenti besok nggak sekolah lagi, jangan. Nggak mau lagi lah, saya nangis, saya perempuan, saya digituin. Mudah-mudahan di sekolah ini nggak ada yang ngebully, yang dibully, ya mudah-mudahan nggak ada. Makanya kita buat acara ini biar adik-adik, anak-anak kita, rekan-rekannya si ini ketua OSIS, bahwa mereka dengar bahwa ada ancaman hukumannya. Kasihan yang dibully dan nggak usahlah ngebully. Apabila masih juga ada berpikir bahwa tidak semua orang sama, biarlah gitu. Tidak semua orang suka dengan saya, biarlah gitu. Saya sabar aja, biarlah tidak orang semua. Jadi itu ya, saya rasa bahwa apabila kita diganggu orang, kita motivasi diri kita bahwa ya sudahlah gitu. Itulah pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya jadi ketua OSIS, mohon maaf. Pemimpin itu bukan hanya ketua kelas. Tidak jadi ketua pun kita sudah jadi ketua dalam diri kita sendiri. Kita jadi pemimpin dalam diri kita sendiri. Kita pimpin diri kita supaya berkelakuan baik. Kita pimpin diri kita. Apabila diganggu orang, pimpin diri kita bahwa kita diganggu orang. Ya sudahlah, biarlah. Kita kan bawa motor, digeber-geber pakai motor, sabarlah, biar aja. Dengan kita sabar, mudah-mudahan bukan kita doakan, Allah lebih tahu, Tuhan lebih tahu. Jangan dia nyungsep.
ya kan? Ya kan? Kita sadar-sadar pelan-pelan bawa motor, bum 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 bum, kelilipan kena knalpot dia. Sabar kita, kuncinya sabar. Ya, apalagi kita. Saya bilang tadi tentang pemimpin. Kita punya bawahan, punya anak buah, punya kawan. Kita pimpin diri kita. Nggak mungkin kita bisa membuat orang senang semuanya. Dan nggak mungkin kita selaku ketua, selaku pemimpin diri sendiri, nggak mungkin orang itu senang sama kita semua, gitu. Ya, jadi sabar aja bahwa nggak mungkin orang senang semua, dan nggak mungkin saya bisa nyenengin semua orang, dan nggak mungkin semua 1000 orang bisa senang sama saya semua. Emang saya siapa gitu? Saya orang biasa-biasa kok. Itu aja, ya, rendah diri, sabar. Harapan saya semua jadi begitu. Ya, jangan membuli, semua bersabar, semua jangan berkelakuan tidak baik. Saya rasa itu jawaban saya. Kalau kurang pas, saya mohon maaf. Kalau mau senada lagi tentang hal yang tadi yang saya jawab, yang ditanyakan ke saya tadi, ada yang wah Pak, mungkin bagusnya ini, silakan aja, sampaikan juga nanti suatu saat bisa ke kita. Ya, Iya, Pak. saya rasa itu. Ada lagi silakan. Mungkin cukup Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Kepolisian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Pak Jaka. Wah, sangat menarik sekali anak-anakku sekalian. Talk show kita pada kesempatan ini ya. Kita jadi lebih tahu lagi sikap kita untuk menyikapi ketika kita lagi dibullying ya. Sabar tadi kuncinya. Ya, sabar itu ujiannya setiap saat. Ya. Harus percaya diri. Belum tentu kita ini juga nggak punya sesuatu yang menjadi kelebihan kita. Karena kita ini pasti punya kelebihan masing-masing dan kita juga pasti punya kekurangan masing-masing gitu ya nak ya. Jadi tetap optimis dan percaya diri, tingkatkan prestasinya. Tingkatkan prestasinya ya. Nanti akan menjadi ajang malahan untuk ajang. Nah, suatu saat wah, saya yang dulu kamu bully toh, sekarang jadi polisi. Wah, seperti itu. Jadi lebih mantap lagi gitu ya nak ya. Mungkin terakhir Pak dari saya, ini terkait dengan tugas saya sebagai Waka Kesiswaan Pak. Ini udah tahun keempat saya, mau tahun kelima menangani anak-anak terkait dengan ini mohon maaf kenakalan remaja dalam hal pornografi Pak. Jadi ini terus terang aja, ini kami seringkali membina anak-anak yang punya kenakalan remaja dalam hal video porno Pak, atau konten-konten pornografi. Sebenarnya Pak di pandangan hukum atau di kacamata hukum untuk pornografi sendiri ini diatur tidak Pak? Diaturnya itu seperti apa? Karena secara tidak langsung akses ke pornografi itu kan sekarang itu sangat marak sekali Pak. Apalagi sekarang handphone ini, wah setiap saat kita bisa akses dan lain sebagainya. Nah bagaimana Pak ketika ini terjadi ada pada anak-anak kami? Seperti apa pandangan dalam kacamata hukumnya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jaka. Yang memang ini banyak sekali di sekolah SMA, khususnya mulai remaja ini, khususnya mengenai kita HP itu ada kaitannya dengan HP. Karena ini ada undang-undang juga yang mengatur, di samping undang-undang pornografi, kemudian undang-undang IT menyebarkan pornografi, ancamannya kan 5 tahun. Arti menyebarkan itu ketika kita dapat kiriman dari rekan, misal adik-adik kiriman dari kawannya, adik kirimkan lagi, ini nanti bisa kena sanksi hukum karena tidak boleh mempertontonkan, kan itu bahasanya kan. Iya. Tidak boleh menonton. Memang harus ada pengaduan, memang. Pengaduannya siapa aja. Tapi kan bukan bicara itu, kita sekolah ya, nggak mungkin kita mau ngejerumuskan kawan kan. Paling kita nanti mungkin khusus kita adakan penyuluhan dari waktu nanti kita menyangkut pornografi dan IT. Iya. Itu ancaman ini karena perlu ada waktu yang serius Betul. untuk menerangkan
ancaman hukumannya, modus operandinya dan sebagainya. Sehingga siswa lain kan nanti tahu dia, oh kita melanggar hukum nih. Betul Pak, betul. Dikira mereka kan nggak ada aturan hukum yang mengikat kan. Iya. Nah nanti mungkin insya Allah ke depan kita kayak gini lagi Oke. lah caranya. Ada cara khusus karena ini tidak bisa simpel. Harus dari dasarnya. Seperti apa Harus pornografi nah, itu pornografi gitu ya Pak ya. harus paham apa, kemudian cara penyebarannya dan sanksi hukumnya apa. Nanti kita jauh. Untuk sementara ya itulah. Tapi ada ya Pak ya, tetap melanggar ada. aturan hukum ketika menyebarkan. Jangankan kita ini menyebarkan kejelekan aja. Iya tadi bullying Misalnya si saja Anu ya Pak ya. Gini, itu kena dia. Heeh. Undang-undang IT ancamannya 5 tahun. Hmm. Itu kita nyebarkan kejelekan si Anu bisa untuk menipu bisa. Oh, siapa dia tadi? Ridwan. Ridwan kita kirim ke Pak Jaka. Pak Jaka kirim lagi menyebar kan? Akhirnya kan nah, karena undang-undang itu menyebarkan berita bohong, menyebarkan kejelekan orang dan sebagainya. Itu nanti kita mungkin agak panjang nanti. Iya Pak, iya. Kita insya Allah nanti kita ketemu lagi lah. Amin. Kita, insya Allah. Itu aja Pak. Sebentar Pak ya. Nah. Tambahan, silakan Pak. Baik, saya tambahin sedikit. Mohon maaf, saya ikut tambahkan. Saya nyimak tadi bahwa bagaimana cara mengatasi, kalau nggak salah. Betul Pak. Cara mengatasi. Tadi sedikit sudah dijawab Pak Kapolsek bahwa itu ada aturan, ada undang-undangnya yang mengatur. Nah, nanti kita bahas lebih luas lagi tentang itu. Namun mengatasi siswa yang sering buka itu Konten pornografi. konten porno itu, ya. Selain memang itu ada aturan dari pemerintah, tapi memang sekarang ini apa yang saya sampaikan tadi, gunakanlah waktu itu untuk kegiatan positif. Ya. Kemudian sehingga aura-aura positif datang, bukan aura negatif akhirnya jatuh, nggak jadi sekolah, nggak jadi tamat, Akhirnya menikah dini Pak. akhirnya itu. Iya. Nah, Aduh. lebih parah lagi kalau misalnya karena mohon maaf tumburan, Iya. hamil duluan. Iya. Nah, lebih parah lagi. Ya, itu makanya caranya satu, gunakan waktu itu untuk kegiatan positif, pertebal iman, Oh, iya. ya kan? Gunakan waktu untuk kegiatan positif, kemudian pertebal iman. Kalau gunakan waktu positif, kegiatan untuk positif, zaman sekarang ini memang zaman canggih, tinggal buka aja apa yang saya bilang tadi. Kalau belum puas dengan apa yang saya sampaikan, silahkan browsing. Bullying itu apa? Iya kan? Bentuk narkoba apa? Itu ada semua. Tinggal canggih. Bentuk kepala orang kayak mana? Ada. Bentuk tangan orang ada. Bentuk apa orang ada. Kalau mau lihat, tinggal bagaimana kita. Kalau iman kita kuat, makanya dari sekarang dilatih, ya anak-anak, adik-adik dilatih bahwa untuk kegiatan-kegiatan positif saja. Apapun bisa kita buka, kita lihat, ya. Tapi untuk apalah seperti itu, hal negatif seperti itu, yang efeknya nanti nggak bagus. Gunakan untuk positif. Kemudian tebalkan iman. Bagaimana cara mempertebal iman? Ikuti kegiatan-kegiatan rohani. Yang kalau misalnya muslim ke masjid, kemudian ibadah rutin, kemudian non muslim ikutin kegiatan ibadah dia, ceramah-ceramah dia, kemudian buka HP ada ceramah-ceramah, kemudian di situ ada ayat-ayat, ya kan? Jangan ayatnya kulhu terus kalau muslim, hafalnya cuma kulhu, terus hafal yang lain nggak ada, nggak hafal, ya nggak buka surah, buka Al-Quran, kalau nggak ya buka di HP ada di situ, jangan hafal kulhu aja, di situ ada. Kalau mau ada, nah itulah hal-hal yang positif. Jangan bukanya konten porno, buka lagi. Besoknya nggak berpikir bahwa saya ini mau ujian, saya ini mau naik kelas, saya mau pinter, saya ini mau lulus, saya ini mau jadi orang. Nanti saya harus jadi orang berhasil. Walaupun nggak jadi menteri, minimal saya bisa ngitung, bisa kali-kalian, bisa hafal pasal-pasal, bisa aturan-aturan dari guru bisa diikuti. Ya kalau enggak buka ini tuh terus apa yang masuk, apalagi SMK
Betul, betul. Harus banyak praktek Betul. nantinya. Mudah-mudahan kita cepat praktek. Amin, amin. Ya. Amin. Iya, Sehingga betul, kalau Pak. kita praktek, Iya, kita iya, iya. masang elas, masang bor, masang ini, masang itu. Bagaimana kalau kita cuma otaknya yang ada bahwa bagaimana ya cara ini, buka ini, bagaimana cara buka ini. Betul. Begitu kita kalau lagi ngelas, lagi ngebor, terpikir bagaimana cara ngebuka tangan yang dilas. Nah, Itu. Nah, jadi itu ya saya rasa Iya. tambahan dari saya sedikit bahwa gunakan waktu itu Untuk kegiatan positif. ya pertebar iman. Nah, dua itu saya rasa. Itu tambahan saya. betul, Pak, betul, Pak. Ya. Iya, 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 iya. Karena memang hal yang barusan kami tanyakan ini jadi Pak, jadi apa ya, catatan khusus bagi kami gitu. Iya. Kadang-kadang ya memang apalagi kalau sekolah dulu tatap muka gitu ya. Jadi rawan sekali handphone ini digunakan untuk menyimpan konten-konten pornografi dan lain sebagainya gitu. Tapi mudah-mudahan sudah tidak ada lagi karena ada program One Day 5 Ayat. Jadi kami Bapak Ibu Dewan Guru juga, kemudian anak-anak ini sebelum belajar sewaktu sebelum masa Covid kita ngaji dulu, Pak. Gitu. Kita ngaji dulu, kemudian kegiatan positif seperti ekstrakurikuler ini banyak kita berikan kan gitu, sehingganya ya berkuranglah hal yang menjadi catatan khusus kami. Tapi ya untuk menghilangkan secara total memang sulit karena memang kembali kepada pribadi sendiri masing-masing, dan kadang-kadang anak ini terjebak dengan lingkungan kondisi di luar lingkungan sekolah. Jadi teman, iya Pak. Kalau di lingkungan sekolah saya rasa aman, insya Allah aman gitu. Karena ada dewan guru, ada aturan tata tertib sekolah yang mengatur. Cuman kadang-kadang dari ekstranya terjebak Pak, terjebak mereka seperti itu. Oke, nah ini perbincangan sangat menarik sekali tentunya ya terkait dengan apa yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Nanti secara detailnya akan kita undang lagi mungkin Bapak Kapolsek, mungkin nanti secara kesehatan juga ya kita undang pihak puskesmas seperti apa kesehatan remaja ya ketika menikah di usia mungkin di bawah aturan pemerintah, dan mungkin kita undang juga nanti pihak KUA sekalian. Boleh nggak itu nikah usia dini gitu ya? Mungkin ya Pak ya. Karena sekarang lagi marak Pak, anak-anak daring kemudian tahu-tahu sudah menikah kan gitu, seperti itu. Tapi mudah-mudahan di SMK Budi Utomo tidak ada yang seperti itu. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dari narkoba, kemudian dari kenakalan-kenakalan remaja, apalagi sampai dengan membuli ya. Ini sangat dilarang sekali baik dari kacamata hukum maupun kacamata yang lainnya, agama, sosial, adat istiadat dan seterusnya. Mungkin gitu aja Kak Ridwan ya. Perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, tambahan ilmu dari bapak-bapak dari Kepolisian Republik Indonesia ini menambah kesan tersendiri untuk kita semuanya. Dan jangan lupa Nak, sekali lagi kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan saja komentar, nanti kami akan sampaikan kepada bapak-bapak kepolisian. Karena memang kita berdekatan jaraknya antara sekolah dengan polsek kan dekat gitu. Iya, cuman 2 menit sampai ya. Maka dari itu jangan coba-coba dalam hal-hal yang tadi sudah dilarang, dan kita semuanya tetap waspada karena kejahatan tidak datang tiba-tiba, karena ada niatan dan ada kesempatan. Gitu ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak berdua yang telah memberikan ruang dan waktunya kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, mudah-mudahan ada kesan tersendiri untuk kami. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.